Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan firman di dalam MUPEL atau Musyawarah Pelayanan di Jakarta Timur. Renungan pada hari ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan di tengah-tengah kondisi pergumulan akibat pandemi pada saat ini. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, kami akan kembali membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dan menjadikannya pedoman di dalam kami menjalani pergumulan akibat pandemi pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk renungan pada hari ini saya ambil dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya, bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang mendengarkan serta menerapkan makna firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 136 ini biasa dikenal sebagai halal agung atau liktani yang agung. Ini sebuah lagu di mana ketika pemimpin ibadah dia menyanyikan bait yang pertama atau kalimat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, umat akan meresponinya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Apapun yang disampaikan oleh sang pemimpin ibadah, umat akan meresponinya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini Bapak Ibu kalau baca seluruh Mazmur 136 sampai ayat yang ke-26, tetap umat akan meresponi dengan kalimat yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kalau kita ucapkan berulang-ulang, kita hafal di luar kepala, mudah mengucapkannya. Dan lagunya ini kurang lebih bunyinya semikian, Bapak Ibu Saudara. Hodu Adonai kita, kile olam hasdun. Hodu le Adonai kita, kile olam hasdun. Hodu, 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 hodu le Adonai kita. Hodu, 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 hodu le Adonai kita. Jadi apapun kalimat yang diucapkan oleh sang pemimpin ibadah,
Hodule Adonai, kita umat akan menjawab, Kileolam hastu. Apapun kalimat yang diucapkan akan dijawab, Kileolam hastu. Kurang lebih kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lagunya bisa punya pemahaman atau terjemahan, syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur sebab Tuhan baik, kasih-Nya selamanya. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Syukur, 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 syukur sebab Tuhan baik. Kurang lebih seperti itu lagunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ucapkan kalimat Kileolam hastu, atau terjemahannya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, mudah kita menghafalkannya, mudah kita melafalkannya. Tetapi tidak mudah bagi kita untuk memahami, apalagi menghayati kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ketika kita berada di dalam pergumulan. Ketika kita sedang ada di dalam masalah yang begitu berat, yang bahkan membuat kita mungkin sampai jatuh bersungguh. Saya mau kasih contoh. Lagu ini sebenarnya juga dipergunakan oleh Tuhan Yesus dengan murid-murid di saat-saat terakhir. Kita akan buka sama-sama Injil Matius pasal 26. Bapak Ibu boleh buka di dalam Injil Matius pasal 26 di ayat yang ke-30. Ada tertulis, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi, sesudah mereka menyanyikan litani agung, yang kemungkinan adalah Mazmur 136 ini, Kileolam hastu ini, Tuhan Yesus dengan murid-murid berangkat ke Bukit Zaitun. Kemudian berdoa di Taman Getsemani. Dan pada malam hari itu, ada pergumulan yang luar biasa. Karena Yesus tahu besok dia akan menjalani Via Dolorosa. Di dalam pergumulan itu dia berdoa, ya Bapa, jika Engkau berkenan biarlah cawan ini berlalu dari mana. Dan kemudian ini hari yang ditangkap, mulai menjalani istilahnya penghakiman oleh majelis Sanhedrin, dan kemudian Via Dolorosa dijalani dan berakhir di Golgota. Dan di Golgota, dari beberapa kalimat yang dia ucapkan di atas kayu salib, ada satu kalimat yang berbunyi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang kurang lebih, Bapa, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, ini sepertinya ada suatu hal yang ironis ya. Sepertinya ada paradoks. Bukankah pada malam hari itu ada ungkapan iman yang disampaikan di dalam lagu Kileolam hastu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Tapi belum sampai 24 jam atas kayu salib, Yesus ungkapkan atau keluarkan statement, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Padahal sebelumnya ada statement kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam arti Bapak Saudara, di tengah-tengah kontradiksi itu ada kenyataan hidup yang berbeda dengan ungkapan liturgis, di mana di situ ada ungkapan iman, ada pengharapan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Namun Kileolam hastu yang esoknya diikuti dengan Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang seakan-akan menunjukkan keputusasaan, ketidakberdayaan, mau menggambarkan bahwa inilah kenyataan hidup. Kileolam hastu, ada pengharapan. Namun pengharapan itu membuat kita sebetulnya tidak terlepas dari kenyataan. Kileolam hastu tidak membuat kita hidup terasing dari kenyataan hidup. Bahwa kita punya pergumulan, bahwa kita punya masalah.
Tapi kini Allah Pastor berbicara mengenai pengharapan. Untuk kita berusaha menghadapi, mengatasi kenyataan yang penuh dengan pergumulan itu. Di dalam keyakinan iman. Di dalam pengharapan kita. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu ungkapan litani agung, sebuah pengharapan. Dan kita tahu, ketika Yesus tetap setiap pikul via dolorosa, jalan via dolorosa, pikul salib itu berakhir di Golgota, di atas kayu salib. Bahkan dia harus meninggal di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Namun kita tahu kesetiaan dia jalan itu berbuah sebuah karya pendamaian bagi umat manusia. Dari Paskah, di hari yang ketiga dia bangkit. Dia kalahkan maut. Dia lepaskan kita dari belenggu dosa yang upahnya adalah maut. Kita bebas dari belenggu dosa. Kita bebas dari maut oleh kasih setia Kristus Yesus. Dan itu semua karena kesetiaannya. Bikul jalani via dolorosa. Kita bisa lihat di sini. Kileo lama mungkin tidak akan pernah lepas dari Eloi Eloi lama sabachthani. Dan itu juga berarti berbicara tentang kehidupan kita pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Banyak dari kita yang terdampak. Kehilangan pekerjaan. Dan terhimpit belenggu masalah ekonomi. Atau bahkan mungkin terpapar COVID-19. Terbaring lemah di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keyakinan kita bahwa kileo lamhastu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, di mana pada saat kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, seakan-akan Eloi Eloi lama sabachthani, tetap ikutin keteladanan Yesus. Setiap pikul salib penderitaan, setiap pikul salib yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani, untuk kita pikul salib itu. Apapun salib itu. Salib beban ekonomi, salib beban keluarga, salib penderitaan sakit penyakit. Dan yakin percaya, ketika kita setia, ada rancangan damai sejahtera di balik itu semua. Seperti hanya yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Dia setia pikul salib, maut ditempuhnya. Tapi dia kalahkan maut. Dan ada damai setelah itu semua berlalu. Dia lepaskan kita dari belenggu dosa. Dia lepaskan, bebaskan kita dari maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau mungkin pada saat ini kita bergumul dengan masalah ekonomi, kerja, sakit akibat pandemi pada saat ini. Inilah hidup. Pemahaman iman kita, pengakuan iman percaya kita, kileo lamhastu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tidak membuat kita kemudian terasing dari kenyataan hidup bahwa kita punya pergumulan itu di tengah-tengah pandemi ini. Tapi inilah hidup. Hidup itu memang tidak selalu menjanjikan jalan yang mudah, tapi ia memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah. Hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan, tapi bukan berarti sama sekali tanpa pengharapan. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kileo lamhastu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini tidak akan pernah lepas, bebas dari pergulatan, tapi bukan tanpa kemenangan. Ketika kita tetap setia, kileo lamhastu, kita akan mengerti maknanya. Tetaplah setia di dalam pergumulan hidup kita, ikuti teladan Kristus Yesus. Maka kita akan melihat bagaimana kasih setianya berlaku di dalam kehidupan kita. Dan seandainya mau kita tempuh sekalipun, ketika kita terpapar oleh COVID-19 ini, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tidak beralih pada kuasa lain di luar Tuhan. Kita tidak bersandar kepada kekuatan manusia atau apapun itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan berbuah. Kileo lamhastu.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita, di mana kasih setianya akan menunjukkan bahwa kita berhak untuk memperoleh mahkota kehidupan kekal abadi di surga bersama dengannya. Tetaplah setia. Roh Kudus mampukan kita mengerti dan memahami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita meresponi firman ini dengan kita persatukan hati serta pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 pada saat ini, banyak dari kami yang harus terdampak. Banyak dari kami harus jatuh tersungkur akibat pandemi pada saat ini. Baik kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, karena menjadi korban dari pandemi pada saat ini. Bapa, mampukan kami mengerti dan memahami bahwa setiap tetes berkat yang mengalir dalam kehidupan ini, baik itu setiap tetes berkat rezeki, kesehatan yang kami boleh alami, nafas hidup yang kami boleh nikmati, bahkan keselamatan kehidupan kekal abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, itu sungguh tak bernilai. Itu jauh lebih bernilai dibandingkan pergumulan hidup kami seberat apapun itu. Karena itu Bapa, ketika pada saat ini kami sedang jatuh tersungkur, mampukan kami tetap mengucap syukur dan meyakini bahwa ketika kami tetap setia memikul salib penderitaan ini, maka kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang tetap setia bersandar hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga, tidak mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, maka kasih setiamu akan menunjukkan kepada kami ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini. Kepulihan, kesehatan, mujizat. Dan bahkan seandainya maut kami tempuh sekalipun, maka kesetiaan kami akan membuahkan hasil keselamatan kehidupan kekal abadi. Dan mahkota kehidupan kekal abadi itu akan menjadi milik kami yang setia. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon Bapa, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi akibat pandemi pada saat ini. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah yang mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga. Dan untuk mereka yang sudah terbaring lemah dan sakit, terpapar oleh COVID-19 atau berbagai macam sakit penyakit yang lainnya, kami mohon kemurahan hati Tuhan untuk jamah pulihkan kami. Yang mustahil bagi kami manusia, dan mustahil bagi Bapa di surga. Kalau Bapa berkenan mengulurkan tangan kasih, setetes saja berkat Tuhan itu lebih daripada cukup. Mujizat pasti bisa terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami dengan segala kerendahan hati hanya bisa memohon kesembuhan, kepulihan, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kami harus pikul salib penderitaan, untuk beri kami kesabaran, ketabahan dalam memikulnya. Dan mampukan kami Tuhan tidak hanya datang meminta, menuntut, mengeluh, tapi kami siap memberi diri. Memberi diri untuk menghadirkan damai sejahtera. Dengan siap jadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Tuhan di negeri ini. Dan semua anak-anak Tuhan di negeri ini bisa menopang para pemimpin di negeri ini untuk berusaha menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang berjuang di garda terdepan, para tenaga medis. Beri mereka kekuatan, kesehatan, ketabahan, kesabaran ketika mereka berjibaku dengan pandemi ini. Dan biarlah Tuhan berikan hikmat kebijakan bagi para pemimpin untuk mereka terus mengupayakan vaksin yang bisa menjalani atau menghadapi pandemi pada saat ini. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami.
Ya Bapa, kami mau serahkan, peralaskan doa-doa ini hanya di dalam nama Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pesan saya untuk saudara, seberat apapun pergumulan hidup ini, apalagi yang mungkin kita terdampak pandemi pada saat ini, tetaplah yakin di dalam iman percaya kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, dan kita setia tetap pada Dia, dan kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan berlaku dalam kehidupan kita dengan berbagai mujizat. Tuhan Yesus memberkati.